Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfisahri dari kelas 12.3 akan menjelaskan materi tentang transformasi geometri. Pengertian transformasi geometri. Transformasi berarti perubahan dan geometri berkaitan dengan suatu bangun, garis, titik, dan pengukurannya. Transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik, maupun kurva. Oleh karena itu, berkaitan dengan garis dan titik, maka transformasi geometri ini bisa dituliskan dalam bentuk koordinat kartesius maupun matriks. Contoh, transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kamu bercermin dan bayanganmu terlihat jelas pada cermin tersebut. Jenis transformasi geometri. Transformasi geometri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Apa perbedaan keempat jenis transformasi tersebut? Berikut ini ulasannya. Translasi. Translasi adalah perpindahan posisi suatu objek jika dinyatakan dalam koordinat kartesius. Translasi merupakan perpindahan titik-titik koordinat suatu objek ke arah dan jarak tertentu. Pada peristiwa translasi ini, ukuran objek tidak mengalami perubahan. Persamaan umum translasi. Jika titik P yang memiliki koordinat X, Y ditranslasikan sejauh AB, akan dihasilkan titik P dengan koordinat X, Y. Secara matematis, koordinat akhir pada proses translasi dinyatakan sebagai P dalam kurung X, Y, koordinat titik awalnya A sama dengan pergeseran pada sumbu X, B pergeseran sumbu min Y, dan P dalam kurung X tambah A dalam kurung Y tambah B sama dengan koordinat akhir setelah pergeseran. Contoh translasi, jika pergeseran mengarah ke sumbu min X positif dan sumbu Y positif, maka pergeserannya bertanda. Refleksi atau pencerminan adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada cermin datar. Pada prinsipnya, refleksi hampir sama dengan translasi, yaitu pergeseran. Hanya saja, pada refleksi memiliki sifat-sifat tertentu, sedemikian sehingga posisi akhir objeknya merupakan hasil pencerminan objek awalnya. Sifat-sifat refleksi. Oleh karena itu, pembentukan bayangan pada refleksi sama dengan pembentukan bayangan cermin, maka sifat-sifatnya pun juga sama dengan sifat-sifat bayangan cermin. Adapun sifat-sifat refleksi atau pencerminan adalah sebagai berikut. Jarak antara titik awal objek ke cermin sama dengan jarak titik akhir objek ke cermin. Garis penghubung antara objek awal dan akhirnya selalu tegak lurus cermin. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka garis penghubungnya tegak lurus menghadap sumbu X. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, garis penghubungnya juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Sumbu X atau sumbu Y dianalogikan sebagai cermin atau pusat refleksi. Persamaan umum refleksi. Refleksi bisa dilakukan terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Pada refleksi ini, sumbu X atau sumbu Y bisa dianalogikan sebagai cermin. Persamaan umum refleksi dinyatakan sebagai berikut. Refleksi terhadap sumbu X. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka koordinat Y merupakan lawan dari koordinat Y. Dengan koordinat X tetap secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Refleksi terhadap sumbu X dengan P dalam kurung XY sama dengan titik koordinat awal, P dalam kurung X min Y titik koordinat akhir. MX sama dengan matriks pencerminan terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu Y. Jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka koordinat X merupakan lawan dari koordinat X. Dengan koordinat Y tetap secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Refleksi terhadap sumbu Y dengan P dalam kurung XY
sama dengan titik awal koordinat P dalam kurung min X, Y sama dengan titik koordinat akhir. MY sama dengan matriks pencerminan terhadap sumbu Y. Selain direfleksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, suatu objek juga bisa direfleksikan terhadap garis, meliputi refleksi terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan H, dan garis Y sama dengan K. Berikut ini pembahasannya. Refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X jika suatu titik P dengan koordinat dalam kurung XY direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X akan dihasilkan koordinat P dalam kurung YX. Perhatikan gambar berikut. Refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Jika suatu titik P dengan koordinat dalam kurung XY direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X akan dihasilkan koordinat P sama dengan min Y min X. Adapun contoh refleksi terhadap garis Y sama dengan min X bisa kamu lihat pada contoh gambar berikut. Refleksi terhadap garis X sama dengan H. Jika titik P dengan koordinat X dan X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H akan dihasilkan koordinat P dalam kurun 2H min X dalam kurun Y. Perhatikan gambar berikut. Refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Refleksi titik P dalam kurung XY terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan koordinat P dalam kurun X dalam kurun 2K min Y. Perhatikan gambar refleksi berikut. Itulah materi yang bisa saya sampaikan dari transformasi geometri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.